Halo semua, selamat datang di channel ini. Nah, di video ini saya akan membahas soal SKD CPNS yang saya dapat dari internet. Linknya saya sertakan di deskripsi. Ada 3 bagian tes SKD CPNS, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Namun saya hanya akan membahas bagian TIU. Di bagian TIU sendiri juga ada beberapa materi, yaitu bagian verbal yang terdiri atas sinonim, antonim, analogi. Yang kedua, bagian numerik yang terbagi atas operasi hitung sederhana, deret, dan aritmatika. Dan bagian ketiga yaitu bagian analitikal yang terdiri atas silogisme dan menganalisa informasi dari suatu narasi. Dan bagian terakhir yaitu figural. Nah, untuk bagian-bagian TIU ini saya tidak membahas semuanya. Saya hanya fokus di bagian numerik dan analitikal saja. Untuk bagian yang lainnya menurut saya bisa dipelajari sendiri, dapat diselesaikan dengan wawasan yang luas dan juga literasi yang baik. Nah, langsung saja kita akan membahas soal sesuai dengan link yang ada di deskripsi. Nah, kemudian saya akan memilih paket soalnya, yaitu paket 1. Oh ya, di pembahasan soal nantinya saya akan memberikan konsep dasar untuk menyelesaikan soalnya. Saya tidak akan terlalu memberikan cara cepat yang seperti magic dan menuntut kita untuk menghafal setiap triknya. Menurut saya itu mudah di awal saja saat sebelum tes, nantinya malah akan bingung saat tes berlangsung. Itu juga menurut saya menciderai nilai matematika yang lahir dari konsep dan logika, bukan hafalan untuk setiap nomor soal. Baik, sekarang kita akan melihat soalnya. Kita akan langsung loncat ke bagian TIU. Bagian verbal kita skip. Nah, kita akan mulai dari nomor 45. Nah, nomor 45 ini merupakan topik deret. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa konsep terkait deret. Untuk menjawab soal deret, itu cukup dengan menguasai beberapa pola yang sering muncul. Nah, berikut saya tuliskan konsepnya. Misalnya ada deret A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan seterusnya. Pola yang sangat sederhana yaitu langsung setiap suku barisan. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini, begitu seterusnya. Bisa berupa penjumlahan, bisa juga perkalian, atau pengurangan, dan pembagian. Pola ini cukup sederhana, ini merupakan pola yang paling simpel. Untuk pola yang kedua, saya tuliskan lagi. Pola yang kedua bisa berupa selang-seling. Nah, jadi dari A1 ke A3, dari A3 ke A5, nanti dari A5 ke A7 di sini. Nah, sedangkan A2 itu ke A4, A4 ke A6. Perbedaannya bisa juga berupa penjumlahan begini. Bisa juga perkalian, dan juga bisa pengurangan atau pembagian. Untuk pola lainnya, misalnya ada A1, A2, A3. Ya, kalau tadi selang-seling 1, bisa juga selang-seling melewati 2 suku. Misalnya dari A1 itu loncat ke A4. Dari A4
loncat ke A7. Dari A2 ke A5, dari A5 ke A8. Lalu dari A3 itu ke A6, dari A6 nanti ke A9 di sini. Nah, misalnya di sini ada A9 nanti. Bisa loncat-loncat dua seperti itu. Bentuk lainnya bisa bedanya itu, beda antar sukunya itu sama di tingkat kedua. Maksudnya seperti ini. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Jadi dari A1 ke A2 itu misalnya plus 2. Dari A2 ke A3 itu bisa plus 3. Jadi plusnya itu tidak sama. Dari A3 ke 4 plus 4. Nah, misalnya di sini plus 1, di sini plus 2, di sini plus 3, misalnya di sini plus 4, di sini plus 5. Nah, bedanya itu samanya di tingkat kedua. Nah, ini perbedaan antara plus 1 dan plus 2 itu kan plus 1. Plus 1. Nah, plus 1 semua. Jadi ini bisa dibilang dari tingkat 2. Bisa plus, bisa juga perkalian. Konsep lainnya bisa seperti deret Fibonacci. Deret Fibonacci itu seperti ini. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Jadi dari Fibonacci itu suku pada deret ini atau barisan ini itu merupakan penjumlahan dua suku sebelumnya. Jadi A3 itu adalah A1 plus A2. Jadi dua suku sebelumnya dijumlahkan menghasilkan suku setelahnya, begitu. A4 itu adalah A2 plus A3. Dan seterusnya. Ini bisa kita beri nama deret Fibonacci. Atau barisan juga bisa. Ada beberapa pola lagi, itu seperti pola masing-masing sukunya itu kuadrat dari suatu bilangan gitu. Misalnya gini, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, dan seterusnya. Nah, ini merupakan satu kuadrat, ini 2 kuadrat, ini 3 kuadrat, ini 4 kuadrat, ini 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, dan seterusnya. Bisa pangkat 2, bisa juga pangkat 3, dan bisa juga akar. Mungkin ini saja pola-polanya. Tidak menutup kemungkinan ada juga pola-pola baru, tinggal kita lihat nanti di soalnya. Nah, langsung kita mulai untuk pembahasan soalnya. Nomor 45. Hmm, 8, 11, 16, 14, 24. Nah, salah satu tipsnya kalau dia soalnya itu biasanya memberikan sukunya agak banyak, kemungkinan besar itu polanya selang-seling. Bisa selang-seling 1, bisa selang-seling 2. Kalau selang-seling 2, harusnya dia memberikan suku-sukunya sangat lebih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi kita curiganya ini selang-seling satu suku. Dari 8 ke 11 itu plus 3. Dari 11 ke 14 itu plus 3. Nah, ternyata
Kemungkinan benar, sama-sama plus 3 plus 3. Berarti tebakannya di sini adalah 17. Nah, kalau yang suku selainnya, dari 8 ke 16 itu plus 8. Dari 16 ke 24 itu plus 8 juga. Atau bisa juga dianggap 8 yang ini, 8 yang ini 8 kali 1, 16 itu 8 kali 2, 24 itu 8 kali 3, berarti selanjutnya 8 kali 4. Atau bisa juga 24 tambah 8, yaitu 32. Jadi jawaban kita untuk soal nomor 45 yaitu 17 dan 32. Coba kita jawab. Ya, benar. Untuk soal selanjutnya nomor 46. Nah, ini polanya cukup sederhana ya kalau dilihat-lihat. Itu cuman berganti-gantian angka 3, 2, 3, 2, 3 gitu. Bisa dianggap polanya itu selang-seling, nggak ada selang-seling plus 0 gitu. Jadi ini dari sini ke sini plus 0, ini plus 0, atau angkanya tetap gitu. Berarti, oh sorry, kurang panjang. Berarti dari sini ke sini ya 3 juga. Kalau dari sini ke sini 2, ini juga kemungkinan 2. Jadi untuk nomor 46 jawaban kita itu 2 dan 3. Kita jawab benar lagi. Kita lanjut ke nomor 47. 7, 18, 29, 40, 51. Nah, ini tidak terlalu banyak sukunya. Yang ditanya juga satu suku aja. Nah, coba kita periksa dulu plus-plus dan tidak selang-seling, langsung per suku. 7 ke 18 itu 7 ke 18 itu plus 11, 18 ke 29 itu plus 11, 29 ke 40 itu, nah ternyata benar plus 11 plus 11 semua. Berarti next-nya ini harus plus 11, berarti ini 62. Kita jawab B. Oh ya, kita tuliskan jawaban kita ya. B yang tadi itu C. Sorry. Yang tadi itu C. Nomor 45 tadi B. Nomor 47 B, coba kita jawab. Ya, benar. Selanjutnya nomor 48 itu konsep hitung cepat, atau bisa juga dibilang itu perkiraan, aproksimasi. Jadi kita ngitungnya itu nggak ngitung benar-benar, nggak dikaliin harus pas-pas. Nah, kita bisa lihat dulu di optionnya, itu bedanya sangat-sangat jauh. Min 700-an, min 600-an, positif 600-an, positif 700-an, lalu 800-an. Optionnya itu beda-beda, sangat jauh beda. Beda 100 setidaknya. Nah, jika option itu sangat-sangat beda jauh, kita bisa ngitungnya main aproksimasi aja, main perkiraan aja. Nah, nomor 48. Nah, di situ ada min 3,14, ya kita tulis dulu aja. Min 3,14 kali 47. Saya lebih suka kali itu saya tuliskan dengan simbol titik. Min 3,14 kali 47
ditambah dengan 18 kali 3,14 dikurang 171 dikali 3,14. Oh ya, paling konsep dasar yang diperlukan di sini, ingat hubungan operasi Kabataku. Jadi yang diduluin itu kali atau bagi, lalu tambah atau kurang. Karena di sini ada kali dan tambah, jadi kita selesaikan yang kali-kalinya dulu, baru nanti kita tambah dan kurangkan. Di sini mungkin caranya ada dua ya. Saya coba tuliskan kedua caranya. Cara satu. Nanti tinggal dipilih mana yang lebih mudah. Dan ini kebetulan soalnya itu optionnya lumayan jauh, beda-beda A, B, C, D, E-nya. Jadi seperti yang kita ketahui saat SD ya, atau ya SD, atau mungkin SMP, 3,14 itu aproksimasi dari nilai pi. Jadi di dalam matematika ada yang namanya pi. Pi ini, Nah, pi ini didekati nilainya oleh 22/7 sebagai pecahan atau 3,14 sebagai desimal. Nah, jadi cara pertama ini saya mau mendekati 3,14 itu dengan pecahan 22/7. Jadi yang awalnya soalnya seperti tadi, dia akan berubah menjadi 22/7 kali 47 tambah 18 kali 22/7 kurang 171 kali 22/7. Nah, ingat konsep perkalian suatu bilangan dengan pecahan. Yang di atas itu chord-nya dengan yang di bawah. Empat tujuh kalau kita chord dengan 7 itu kan, kalau 47 bagi 7 itu kan, kalau 7 kali 7 kan 49 kelebihan ya. Kalau 6 kali 7 42 kekurangan. Nah, coba kita anggap aja dulu ini 7. Berarti ini kita melebihkan ya. Harusnya kan 7 kali 7 yang 49, sedangkan ini 47. Lalu 18 dengan 7. Kalau 2 kali 7 itu 14. 3 kali masih kurang, harusnya 18. Kalau 3 kali 7 21 kelebihan. Kalau karena tadi kita lebih-lebihin, jadi yang ini coba kita kurang-kurangin, kita anggap 18 bagi 7 itu 2 aja gitu. Nah, selanjutnya yang 171 bagi 7 kira-kira berapa? 171 bagi 7, kalau 2 kali 7 14. Jadi cara membagi biasa kayak gini, 171 bagi 7, 2 kali 7 14, 31, 4, 28. Nah, ini kan masih ada nih sisanya 24 komaan, kita anggap 24 aja. Lalu kita kalikan yang sisanya, 22 kali 7 itu 154, 2 kali 22 itu 44, 24 kali 22 itu cara ngali biasa, 528 minus ya. Oh iya, tadi ini min 3,14 pertama itu tandanya minus, berarti ini minus 22/7, ini juga minus 154. Nah, kita menjumlahkannya nggak harus pas-pas juga, tinggal kita hitung kasar aja. Min 150-an ditambah 40-an itu sekitar min 110-an. Min 110 dikurang 528 itu, jadi min 110 dikurang 520-an itu minusnya semakin besar, sekitar 630-an. Kita lihat di option yang mendekati, yaitu min 628 ini ya. Oke, kita buat gini aja.
Nah, tanda sama dengan yang dilengkungkan ini artinya aproksimasi atau pendekatan. Nah, untuk cara 2, untuk cara 2 itu yang 3,14 tadi itu langsung aja didekati oleh 3, jadi biar gampang. Jadi angka 3 bilangan bulat aja. Jadi tadi soal yang awalnya min 3,14 kali 47 itu berubah menjadi 3 kali 47 tambah 18 kali 3 kurang 171 kali 3. Oh ya, ini minus. Berarti ini sama dengan min 3 kali 47, yaitu kalau 721, 3 kali, nah ini 141, lalu ini 54, lalu ini 513, 3 kali 1, 3, 37, 21, oke. Nah, kita hitung kasar juga, ini 140-an. Ini min 140-an ditambah 50-an itu sekitar 90-an ya. 90-an ya 90-an dikurang 500-an itu sekitar sekitar hampir min 600 juga ya. Min 500-an, tapi di option itu nggak ada min 500-an, yang jadi lebih dekat ke min 628 juga. Jadi untuk cara 2 ini relatif lebih gampang kita mengerjakannya karena 3,14 itu dianggap 3 aja gitu. Ini salah satu kemudahan kalau optionnya itu jaraknya jauh-jauh. Jadi karena kita tadi dapatnya sekitar min 500-an ya, yang min 500-an yang paling dekat dengan option ya cuma min 628. Oke, kita akan jawab min 628. Nah, oke, benar. Selanjutnya materi hitung cepat lagi. Nomor 49. Nah, untuk materi hitung cepat itu ada beberapa konsep yang ya bisa dibilang dihafal, tapi ini cukup mudah. Gunanya menghafal ini agar lebih mempercepat nanti pengerjaannya, yaitu beberapa konversi pecahan ke bilangan desimal. Saya tuliskan apa ya? Penting gitu ya. Penting. Misalnya 1/2 itu 0,5. Lalu 1/3 itu 0,333-nya nggak selesai, atau ya dibulatkan dengan 0,3 aja atau 0,33 kalau mau 2 angka belakang koma. Lalu ada 1/4, 1/4 itu 0,25. Lalu ada 1/5 itu 0,2, 1/6 itu 0,166, 6-nya nggak selesai, bisa dibulatkan dengan 0,167 atau 0,1666 juga nggak apa-apa. Lalu yang penting juga mungkin ya 1/8 aja ya. 1/7 itu agak jarang sih. 1/8 itu 0,125. 1/9 itu 0,111-nya nggak selesai. Mungkin bisa dibulatkan dengan 0,11 aja. Oh ya, 1/10 ya pasti ya. 1/10 itu 0,1. Sama konsep kayak mengali dengan 10 atau membagi dengan 10. Kayak gini. Mengali dengan 10, artinya, ini kalau bilangannya desimal, kita kalikan dengan 10.
geser koma 1 ke kanan. Kalau dengan 100 itu kan nolnya 2. Berarti kita geser komanya 2 ke kanan. Kalau 1000 gimana? Ya, nolnya 3, kita geser komanya 3 ke kanan. Kalau membagi, seperti itu juga. Jadi ini saya tulis begini aja. Kalau membagi, kita geser komanya itu ke kiri. Sesuai. Membagi 10, geser komanya 1 ke kiri, membagi dengan 100, geser komanya 2 ke kanan. Geser komanya 2 kali ke kiri. Mungkin itu saja dulu konsepnya. Nanti kalau pas ngerjain soal ketemu konsep kita tuliskan lagi. Oke, kita akan mengerjakan nomor 49. Nomor 49 itu begini. 16 2/3%. Oh, itu bukan dan ya. Harusnya itu dari. Itu biasa itu kalau kita copy paste misalnya dari file PDF atau dari LaTeX ke Word atau ke HTML, mungkin berubah, awalnya dari berubah menjadi dan, R dan I-nya itu kayak jadi disatuin jadi N. 3240 adalah. Nah, ini soalnya. Nah, oh ya, ada satu konsep lagi ya. Bilangan ini kan 16/2/3 itu bisa dibilang pecahan campuran ya. Jadi prinsip pecahan campuran itu sebenarnya itu dijumlahkan. Jadi kayak A, B per C itu sebenarnya A ditambah B per C. Contohnya itu ini. 16/2/3 itu maksudnya itu 16 ditambah 2/3. Nah, gitu. Nah, jadi sekarang 16/2/3%. Nah, persen itu artinya membagi dengan 100 per 100. Persen itu sama dengan per 100. Jadi sekarang 16/2/3. 16/2/3 itu 16 tambah 2/3 persen. Persen itu per 100 begitu. Yang diper 100 kan semuanya. Oh ya, satu lagi konsep. Kalau ada konsep kayak gini. A persen dari B adalah, itu tinggal kita kalikan. A per 100 kali B. Karena persen itu artinya per 100. Ya tinggal kita kalikan. A per 100 kali B. Nah, ini konsepnya. Berarti ini kita kali dengan 3240. Oh ya, untuk pecahan-pecahan yang penting tadi, masih ada beberapa pecahan yang bagus untuk dihafal biar nanti mengerjakan soalnya cepat. Selain ada sepertiga, ada juga 2/3. 2/3 itu 0,666. 6-nya banyak, nggak selesai, bisa didekati oleh 0,667 atau 0,67 boleh juga. Ini 3 angka belakang koma. 2/3. Oh ya, 2/5 mungkin bagus juga. 2/5, tapi ini nggak terlalu susah lah ya. Apalagi ya, mungkin itu aja dulu. Nah, 2/3 kita ketemu 2/3 di sini. Jadi 2/3 itu tadi 0,66 ya. Jadi ini 16 tambah 0,66 atau 67 juga boleh. Oke, kita kasih 7 per 100 kali 3240.
menjumlahkan bilangan bulat dengan desimal atau bilangan koma ya gini, A kita langsung aja lah aku. Sorry. Nah, 16 kalau kita tambahkan dengan 0,667. Nah, komanya itu taruhnya di sini di setelah 6. Jadi menjumlahkan bilangan yang gampang lah ya. Tinggal gini, 6, 1, komanya di sini lurus. Jadi ini 16,667 per 100 kali 3.240. Ingat konsep yang tadi, membagi dengan 100 itu artinya geser komanya itu 2 buah ke kanan. Jadi ini jadinya gini, 0,1667. Jadi 16,667 kita geser komanya itu 2 kali ke kanan. Kayak gini, 1, 2. Nah, jadi komanya itu sekarang di sini. Nah, di sini. Jadi 0,1667. Kita kalikan dengan 3.240. Nah, ingat lagi 0,1666 itu atau 0,1667 itu bisa dibuat dalam bentuk pecahan itu 1/6. 1/6 jadinya gini. Nah, jadi lebih mudah ini. Jadi ternyata 16,2/3% itu adalah 1/6. Kalau misalnya hafal udah tahu dari awal bahwa 16,2/3% itu 1/6 ya bagus. Tapi kalau belum tahu ya seperti inilah kira-kira cara menurunkannya. Cara membagi dengan 6 ya gampang ya. Aku tuliskan aja. Nah, berapa bilangan yang paling dekat kalau dikalikan dengan 6 paling dekat ke 32 gitu ya. 5 tuh. 5 kali 6 kan 30, turun 240. Atau sebenarnya nolnya bisa dihiraukan dulu aja, boleh. Ini ya, mungkin nolnya bisa dihiraukan dulu sementara. Di ini 54. Jadi kalau 324 kita bagi 6 itu bersisa 24. Ingat sisanya itu di bilangan yang paling besarnya. Karena 324 lebih besar dari 6 ya 24-nya itu di sini. Kan juga kita membagikan 324 bagi 6, bukan sebaliknya. 24. Nah, ada satu buah nol yang tersisa. Ya tinggal dipasangkan. 240. Oh, sorry. 54 tadi ya. Sorry. Salah tulis. 24 itu mah. Nah, ini 54. Berarti 540. Yang C ya. Coba kita jawab C. Ya, benar. Kita lanjut ke nomor 50. Nomor 50 ini soal cerita. Bisa dibilang ini tuh materi aritmetika gitulah. Ini soal cerita. Jadi kita baca ceritanya lalu kita terjemahkan ke kalimat matematika. Begini. Uni membayar tidak lebih itu harusnya dari. Uni membayar tidak lebih dari 35.000 untuk 6 potong kue keju dan 4 kotak susu. Nah, berarti bisa kita tuliskan kayak gini. 6 keju ditambah 4 susu tidak lebih. Kalau lebih itu kan tandanya begini. Kalau tidak lebih ya lawan dari ini yaitu kecil terus ada pakai tanda sama dengannya. Jadi ini kecil sama dengan 35.000.
Sebenarnya mau bikin tanda sama dengan juga nggak apa-apa, karena inti dari soalnya bukan sama dengan atau kecil sama dengannya. Tapi nanti mungkin ditanyakan kalau kejunya berapa, kalau susunya berapa gitu. Kita lanjut baca ke kalimat selanjutnya. Sedangkan Nisa membayar tidak lebih dari 50.000 untuk 4 kue keju, berarti 4 keju ditambah 8 susu kecil sama 50.000. Nah, ingat ini kayak pelajaran sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kita harus temukan harga keju dan harga susunya berapa. Caranya ada dua, yaitu substitusi dan eliminasi. Mungkin tidak akan saya jelaskan sangat detail ya mengenai substitusi dan eliminasi, nanti mengalir saja akan kita bahas. Untuk eliminasi seperti yang kalian ketahui, kita harus membuat koefisien salah satu variabel itu sama. Bisa variabel K atau variabel S. Bisa dengan begini. Ini kali dengan sesuatu apa, ini kali dengan sesuatu apa. Biasanya gini ya, kalau kita mau menyamakan koefisien K, ini kita kali 4, terus ini kita kali 6, kali terbalik gitu, biar nanti K-nya koefisiennya itu jadi sama-sama 24. Atau sebenarnya kalau jeli, ini tidak perlu 4, angkanya jadi sangat besar. 2 dan 3 aja. Biar nanti koefisien K itu sama-sama 12. Nah, begitu juga untuk koefisien S. Nah, tapi di sini kita nggak perlu melakukan itu, karena kita bisa ada cara lain agar salah satu koefisiennya itu sama, dan angkanya itu tidak terlalu besar. Itu kalau kalian lihat, itu koefisien S-nya ini 4 dan 8. Itu saling berkelipatan. Jadi, kita itu tinggal, aku namakan ini persamaan 1. Nah, jadi persamaan yang di bawah ini, kalau kita bagi 2, kita bagi 2-nya itu semua ruas. Jadi kedua ruas kita bagi 2 menjadi gini. 2K tambah 4S kecil sama 25.000. Nah, ini yang aku namakan persamaan 2. Nah, jadi persamaan 1 dan persamaan 2 sudah bisa kita jumlah atau kurang, karena koefisien S-nya itu sudah sama. Nah, ini kita kurang agar S-nya hilangkan. Jadi kan plus 4S dikurang plus 4S itu akan habis. Nah, jadi persamaan 1 dan persamaan 2 kita kurangi, 4S-nya akan habis, 6K kurang 2K itu 4K. S-nya habis tadi, kecil sama. 35.000 dikurangi 25.000 itu 10.000. Nah, kita akan dapat K yaitu tinggal kita bagi 4, 2.500. Nah, jika dapat salah satu variabelnya lagi pasti akan dapat. Kita bisa menggunakan salah satu persamaan. Saya menggunakan persamaan mana yang lebih mudah? Mungkin persamaan 2 aja ya. Dari 2, tinggal kita substitusi K-nya itu kecil sama 2.500. Ya, mungkin biar lebih mudah mikirnya, substitusi nilai K-nya itu 2.500. Berarti 2K itu berarti kan 5.000. Ditambah 4S itu kecil sama 25.000. 4S kecil sama 5.000 geser ke kanan menjadi negatif, 25.000 kurang 5.000 itu 20.000. S-nya itu kita bagi 4, itu 5.000. Nah, yang ditanya yaitu jika Irma membeli 3 potong kue keju, 3 potong kue keju ditambah 4 susu, maka harga maksimum. Nah, makanya kita tadi memakai tanda kecil sama, karena yang tanya itu harga maksimum. Sebenarnya bukan di situ sih intinya, mau menggunakan tanda sama dengan juga boleh. Ini akan kecil sama, tinggal kita substitusi nilai K dan nilai S.
3 kali 2.500 ditambah 4 kali 5.000. Nah, ini 7.500, ini 20. Oh sorry, yang ditanya itu susunya 5 ya, bukan 4, sorry. 3 keju, 5 susu. Berarti ini 5. Berarti ini 25.000. Nah, 25.000 tambah 7.500 itu 32.500. Biasanya orang kalau menjumlah-jumlahkan uang agak cepat ya. Nah, bisa dianggap ini kayak uang nih. Jadi kita punya uang 7.500 ditambah 25.000. Nah, itu 32.500. Kalau misalnya agak bingung menjumlahkan angkanya banyak. Berarti jawaban kita itu C ya. Oke, C. Coba kita jawab C. Oke, benar. Nah, lanjut lagi. Nah, ini sebenarnya sistem persamaan linear dua variabel lagi, tapi bukan dalam soal cerita. Harusnya ini lebih mudah sih mengerjakannya. Nomor 51 ya. Soalnya itu 3x kurang 2y sama dengan 15. 4x kurang 5y sama dengan 13. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi, metode eliminasi. Ini kalau dilihat koefisien X dan Y-nya mungkin tidak ada trik yang lebih cepat seperti tadi, tinggal dibagi salah satu persamaan. Kalau ini ya cara biasa. Ini kita pilih dulu, mau menghilangkan Y dulu atau X dulu, itu tidak terlalu masalah. Coba aku mau menghilangkan Y dulu, berarti ini kita kali 5, ini kita kali 2. Kita kali 5-nya itu kedua ruas. Jadi ini menjadi 15x kurang 10y sama dengan 75. Ini jadi 8x kurang 10y sama dengan 26. Nah, ini kita kurang. Karena tanda koefisien y-nya sama-sama negatif. Itu kita kurang. Biar bacanya gini. Min 10y dikurang min 10y. Jadinya kan min 10y tambah 10y. Jadinya habis gitu. Nah, kalau sisanya 15x kurang 8x itu 7x. 75 kurang 26. 5 kurang 6, 9, pinjam 1, 6 kurang 2, 4. Berarti x-nya 49 bagi 7, itu 7. Nah, setelah dapat salah satu, yang lainnya harusnya dapat juga. Tinggal kita substitusi nilai x ke salah satu persamaan. Oh ya, aku tadi lupa memberi nama persamaannya ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Dari kita pakai apa ya? Pakai persamaan 1 aja kayaknya. Boleh juga pakai persamaan 2. Berarti 3x. 3 kali x. 3 kali 7 berarti 21 kurang 2y sama dengan 15. Aku biasanya lebih suka bermain dengan angka positif. Jadi min 2y-nya aku pindah ke kanan, jadi positif 2y. Tapi aku terus di kiri, itu nggak masalah. Karena min 2-nya yang pindah, 15-nya juga harus pindah ke kiri. Jadinya 21 kurang 15. 21 kurang 15 itu 6. Y-nya 3. Nah, setelah dapat X dan Y, yang ditanyakan itu adalah X kuadrat. Ya, ini harusnya X kuadrat plus 5Y ya. Itu soalnya ada typo. Jadi ini tinggal kita substitusi nilai X dan Y. X kuadrat berarti 7 kuadrat. Berarti 49 tambah, maksudnya aku tuliskan aja ya, biar nggak bingung. Ini 7 kuadrat ditambah 5 kali 3. 49 ditambah 15, 64. Oke.
Berarti jawabannya itu E. Kita jawab, oke, benar. Oke, kita akan lanjut nomor 52. Untuk nomor 52 ini soal tentang kenaikan harga ya. Oh ya, aku akan kasih konsep sedikit dulu. Konsep kenaikan harga atau penurunan harga itu seperti ini. Misal diskon atau kenaikan ya. Jadi harga akhir itu kalau kita logikakan misalnya harga barang awalnya 100.000, lalu naik 20%. Nah, secara logika kan naik 20% itu artinya 20% dari 100.000 kan, yaitu 20.000. 20.000 itu kenaikannya. Lalu harga akhirnya ya dijumlah lagi dengan harga sebelumnya, yaitu 100.000 tadi. Makanya harga akhirnya itu menjadi 120.000. Nah, berarti bisa kita buat rumus itu seperti ini. Harga awal ditambah persentase lah dikali harga awal. Nah, ini kalau kenaikan. Kalau penurunan bagaimana? Ya tinggal tandanya kurang. Misalnya gini, harga barang awalnya 100.000, terus kita dapat diskon 20%. Nah, 20% dari 100.000, 20.000. Nah, jadi harga akhir yang harga awal tadi dikurangi dengan 20.000, yaitu 100.000 kurang 20.000, jadi 80.000. Aku kasih tanda gini. Ini kalau pengurangan, diskon lah ya. Aku kasih kalimatnya itu diskon. Warna merah itu, tanda tambahnya. Tanda tambah ini kenaikan. Ini tanda kurang. Nah, jadi konsepnya cuma ini, konsep dasar. Jadi cukup pahami konsep ini, nanti mau seperti apapun bentuk soalnya harusnya bisa diselesaikan. Nah, mungkin ada rumus yang lebih cepat ya mikirnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada sama-sama harga awal tuh. Di sini ada harga awal, di sini juga ada harga awal. Nah, secara aljabar itu bisa kita keluarkan ya. Kita keluarkan harga awalnya. Harga awal. Nah, yang ini kan yang ini. Ini kan awalnya harga awal. Lalu kita keluarkan harga awal, itu yang tersisa itu 1. Kalau yang ini, awalnya itu persentase kali harga awal. Kalau kita keluarkan harga awal, itu yang tersisa persentase. Nah, jadi begini. Jadi 1 tambah persentase itu di dalam kurung, 1 tambah persentase kali harga awal. Nah, biasanya persentase itu aku lebih mudah kalau dibuatkan dalam bentuk desimal. Misalnya 20%. Nah, 20% itu kan artinya 20/100. 20/100 itu kan 0,2. Jadi biasanya aku makanya itu yang 0,2-nya. Nah, ini plus atau minus. Nah, jadi ini penyajian rumus yang mungkin sedikit lebih cepat nanti mengerjakan soalnya. Penurunan secara logikanya yang tadi. Ini aku kasih kotak. Nah, ini 1 plus atau minus dari persentasenya itu ya terus dikali harga awal. Nah, konsep inilah yang akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 52. Harga laptop dinaikkan 25% dari harga sebelumnya. Nah, jadi ada harga sebelumnya nih, harga pertama, harga awal. Naik 25%.
Nah, kita gunakan konsep yang tadi. Berarti, oke, aku buat di tempat yang lain aja. Nanti aku tampilkan di sini yang sudah agak rapinya. Jadi, 1 ditambah 25%. 25% itu 0,25. 0,25. Nah, gini kan. Kali harga awal. Harga awal. Nah, mungkin harga paling awalnya aku simbolkan dengan A lah. Jadi harga pertamanya A, lalu harga kedua itu setelah naik 25%. Nah, 1 tambah 0,25, yaitu 1,25 A. Jadi harga awalnya A, harga setelah naiknya itu 1,25 A. Nah, lalu ditanyakan itu persentase penurunan harga agar harga laptop kembali seperti semula. Jadi setelah dinaikkan, mau diturunkan lagi agar kembali jadi A. Nah, jadi sekarang harga 3 itu kita maunya A. Ya kan? Kita harus mengembalikan menjadi A. Nah, kita gunakan konsep yang tadi, harga akhir, yaitu A, karena kita tadi mau mengembalikan jadi A. Nah, ini cikal bakal jadi ini. Nah, ini harga akhir, yaitu 1 ditambah persentase yang mau kita cari. Nah, kali harga awal. Nah, harga awalnya itu harga sebelumnya, persis sebelumnya itu, yaitu 1,25A. Nah, ini konsep aljabarnya, A-nya itu bisa kita coret. Di lain kesempatan nanti aku akan ajarin konsep coret-mencoret. Saat kapan boleh dicoret, saat kapan tidak boleh dicoret. Mungkin di video lainnya nanti. Ini A-nya bisa kita coret. Kalau bentuk perkalian di sini, kalau kita coret itu sisanya 1, bukan 0 ya. Jadi bentuknya itu jadi kayak gini. 1 sama dengan 1 tambah P kali 1,25. Nah, ini selanjutnya tinggal aljabar biasa aja. Bisa dikalikan ke dalam dulu 1,25-nya kalikan ke dalam kurung, atau kalau ada cara lain juga nggak masalah. Ada cara cepat ya. Kalau saya sih cara cepatnya gini, karena kita tahu tadi itu kan, aku tulis di warna biru aja. Kita tahu kan bahwa 1/8 itu kan 0,125. Nah, kalau kita geser komanya 1 ke kanan, nah kita geser ke sini, itu kan jadinya 1,25. Geser koma 1 ke kanan itu artinya kan kali 10. Jadi si 1,25 itu adalah 10/8. Atau dalam bentuk lebih sederhananya itu 5/4, sama-sama dibagi 2. Nah, jadi 1,25 ini bisa diganti dengan 5/4. Nah, jadi ini bisa pindah ke kiri. 1,25 ini pindah ke kiri. Oh ya, konsep kalau pindah ruas yang ada tanda sama dengan gini, pindah ruas, itu kalau awalnya dia di atas itu jadinya di bawah. Maksud saya jadi begini. Jadi 1/1,25 sama dengan 1 tambah P. Nah, 1,25 tadi kan 5/4. 1/5/4, kalau 1/5/4 itu sama kayak 5/4-nya kita balik. Jadi 4/5 sama dengan 1 tambah P. Nah, berarti P-nya itu satunya tinggal
Kita geser ke kiri. Jadinya 4/5 kurang 1. Oh ya, nanti ini dapat P-nya itu bilangan negatif, itu yang menandakan bahwa dia pengurangan. Boleh juga dari awal tadi, itu rumusnya 1 kurang. Atau aku ganti aja ini jadi 1 kurang ya. Sebenarnya tidak masalah, mau 1 tambah juga, tapi nanti P-nya itu pasti negatif. Biar tidak ragu dari konsep yang tadi saya ajarkan, ini saya ganti jadi kurang, 1 kurang P, 1 kurang P, jadi P-nya digeser ke kiri, jadi positif, satunya tetap di kanan, 4/5-nya geser ke kanan, jadi begini. Nah, 1 kurang 4/5. Ini 1/5. Mungkin cara cepat menjumlahkan atau mengurangkan pecahan ya. Jadi kayak gini, cara biar agak cepatnya ya. A per B ditambah C per D. Ini biar agak cepat itu gini. A kalikan dengan D, lalu B kalikan dengan plus C. Nggak bisa. Nah, gini. Per BD. Jadi ini kalikan, ini dulu kalikan, baru ini, baru yang ini. Yang BD-nya itu posisinya di bawah. Kalau tanda plus, kalau tanda minus ya ngikut. Kalau pengurangan ya ngikut juga. Misalnya gini, A per B kurang C per D. Tanda kurang berarti si min-nya ini itu milik C. Jadi A kali D, B kali min C, itu min BC per BD. Nah gitu. Jadi kalau di sini kan 1 kurang 4/5. Sebenarnya sih kalau orang yang udah terbiasa ngitung-ngitung ya, itu dia akan mudah 1 kurang 4/5. Nah, dari 4 sisa 5 nih diambil 4, itu sisanya 1, langsung aja 1/5. Nah, boleh juga pakai konsep ini 1 kali 5 kan 5, 1 itu artinya 1/1. Jadi 1 itu artinya 1/1 gini. Jadi 1 kali 5, 5, min 4 kali 1, min 4, 5 kurang 4 itu 1/5 gitu. Nah, jadi kita sudah dapat P-nya 1/5. Nah, tapi yang diminta itu dalam bentuk pecahan ya. Dalam bentuk persentase. Sebenarnya 1/5 ini kan 0,2 ya. Ya 0,2 itu 20%. Nah, kalau ragu ya cara membuat desimal ke persentase itu tinggal dikali 100. Terus ada persennya 100%. Gitu. 0,2 kali 100%. Jadinya 20%. Kita dapat jawabannya itu H. Kita jawab. Oke, benar. Jadi dengan menguasai konsep yang saya kotakin tadi itu, mau soalnya diputar sebagaimanapun, tetap pakai konsep ini. Kalau ada misalnya pembahasan cara-cara cepat gitu, ada soal gini, lalu tiba-tiba nggak tahu apa-apa, caranya ini dikali ini bagi ini. Itu mungkin kita bisa untuk di soal kayak gitu, tapi kalau soalnya diubah sedikit, kita akan kesusahan. Jadi lebih baik ya pahami konsep dasarnya aja. Konsep dasar itu juga lahirnya dari logika kok. Nah, kita lanjut ke nomor 53. Nomor 53 ini bilangan prima ya. Oke. Pertanyaan gini, berapakah bilangan bulat terbesar yang merupakan penjumlahan dari 3 bilangan prima? Jadi, ya aku tuliskan aja nomor 53. Jadi prima pertama tambah prima kedua tambah prima ketiga, ini nilainya paling besarnya berapa gitu.
kecil sama berapa? Nah, terus dibilang bahwa mereka berbeda. Syaratnya gini, prima pertama tidak sama dengan prima kedua dan tidak sama dengan prima ketiga. Lalu mereka itu prima pertama, prima kedua, dan prima ketiga itu ketiga-tiganya tidak lebih dari 53. Tidak lebih itu artinya kecil sama. Berarti boleh sama, gitu. Kecil atau sama. Tapi ingat tadi P1, P2, P3-nya nggak boleh sama dengan, jadi hanya salah satu yang boleh sebagai 53. Nah, ingat bilangan prima itu secara definisi yaitu bilangan yang pembaginya itu hanya satu dan dirinya sendiri, tidak bisa dibagi oleh angka lain selain satu dan dia sendiri. Nah, bilangan prima itu kebanyakan ganjil. Jadi bilangan prima yang genap itu cuma angka 2. Jadi 2 itu kan hanya bisa dibagi oleh satu dan dibagi oleh 2. 2 bagi 1 kan 2. 2 bagi 2 kan 1. Bisa dibagi oleh 1 dan 2. Selain 2, bilangan prima itu ganjil. Jadi selain 2, bilangan prima itu pasti ganjil. Tapi bilangan ganjil belum tentu bilangan prima. Contohnya kayak 9. Jadi 9 itu selain bisa dibagi dengan 1 dan 9, dia bisa juga dibagi dengan 3. Karena 9 bisa dibagi dengan angka selain 1 dan 9, yaitu 3 tadi, 9 itu bukan prima. Nah, jadi karena kita mau P1 tambah P2 tambah P3-nya sangat-sangat besar, jadi kita tinggal mulai ngecekin dari 53 aja. Tinggal kita ngecekin 53 mundur. Jangan ngecekinnya dari 2. 2, 3, 5, 7. Jangan ngecekinnya dari bawah. Karena kita maunya itu hasil penjumlahan itu sangat-sangat besar. Berarti bisa kita buat P1-nya itu 53. Karena 53 itu prima. 53 nggak bisa dibagi dengan angka lain selain 1 dan 53. Mungkin untuk yang belum familiar dengan bilangan prima ya, itu caranya tinggal dites-tes aja. 53 bagi 2 bisa nggak? Bagi 3 bisa nggak? Bagi 5 bisa nggak? Baginya itu cukup dengan bilangan prima yang lain yang lebih kecil dari dia. Terus ngecekinnya itu cukup sampai setengahnya dari dia aja. 53 bagi 2 itu kan sekitar 27 ya, sekitar 26,5. Jadi ngecekin itu cukup dengan angka 2 sampai angka 20 sampai angka 19 sebenarnya, sampai angka sekitar 20-an lah. Tapi itu akan memakan waktu, jadi mungkin lebih baik kita agak familiar dengan bilangan prima agar lebih cepat pengerjaannya. 53 itu prima. Nah, tinggal kita mundur. Kenapa harus mundur? Karena dia tidak boleh sama. Jadi setelah ada P1-nya 53, P2-nya nggak boleh 53 lagi. Kita cek 51. Nah, 51 itu kalau kita udah familiar dengan perkalian, 51 itu 17 kali 3. 5, aku tulisin aja, 5 warna hitam Aceh. Oke. Jadi P1 tadi 53. Sekarang kita mau tahu P2. Nah, ngecekinnya kan tadi mundur ya. Coba cek 51. Nah, 51 itu 3 kali 17. Karena 51 bisa dibagi dengan 3. 3 itu kan bilangan lain selain 1 dan 51. Jadi 51 ini tuh bukan prima. Cek lagi, kurangin 2 lagi. Jadi bilangan ganjil itu kan polanya itu 1 plus 2 yang ada bilangan ganjil setelah atau sebelumnya. Ya, dari bilangan sebelumnya. 49 itu kan kita udah pasti tahu ya, 7 kuadrat atau 7 kali 7. Karena bisa dibagi dengan 7, bukan prima juga. Kurangi lagi dengan 2. 47. Nah, 47 itu prima. Nggak bisa dibagi dengan angka lain selain 1 dan 47. Kurangi lagi 2, yaitu 45. Nah, 45 ini kan kita tahu ya, 5 kali 9. Jadi ini bukan prima. Kurangi lagi. 43. Nah, ini prima. Ya udah, ini jadi P3. Nah, tinggal kita jumlahkan. Penjumlahan biasa 143 yaitu A.
Nah, oke, benar. Oke, selanjutnya nomor 54. Ini soal cerita. Pada waktu pengiriman alat elektronik sebanyak 25.200 komponen, 8% ditemukan rusak. Jadi yang rusak itu 8% dari 25.200. Terus ada pengiriman lain sebanyak 14.800 komponen, 6% komponen rusak. Jadi ada lagi nih pengiriman lain yang rusak itu 6% dari 14.800. Bila kedua pengiriman tersebut digabung, nah jadi kita gabung nih kedua pengiriman itu, berapa persen jumlah komponen rusak terhadap komponen yang dikirimkan. Jadi persentase itu kan sesuatu yang ditanyakan dibagi dengan kesemuanya. Jadi karena yang ditanya berapa persen yang rusak, berarti kita harus tahu jumlah yang rusak setelah digabungkan itu berapa. Dibagi dengan jumlah yang setelah digabungkan. Mungkin saya bisa bilang ini mirip dengan soal rata-rata gabungan ya. Mungkin nanti ada soal kayak gitu di video lainnya. Ini tidak terlalu ada konsep inti sih. Cukup dengan logika yang tadi itu kita bisa dapatkan rumusnya itu seperti ini. Jadi kita harus temukan berapa yang rusak di pengiriman pertama dalam bentuk jumlah, bukan dalam bentuk persentase, yaitu 8% dikali 25.200. Ada tadi soal sebelumnya saya bilang bahwa kalau kita mau tahu jumlahnya itu yang diketahui persentase ya tinggal kalau yang tanya itu 8% dari 25.200 itu dikali. Nah, terus untuk pengiriman kedua seperti itu juga 6% dikali 14.800. Nah, ini baru jumlah yang rusak di kedua pengiriman. Kita harus bagi dengan jumlah semua pengiriman, yaitu 25.200 ditambah 14.800. Nah, jadi begini yang akan kita kerjakan. Angkanya cukup ribet. Nah, biasanya kalau kita ada angka yang cukup ribet gini itu, pas nanti mau mengalihkan itu nggak usah pas-pas banget. Tapi lihat juga ABC-nya itu beda-beda banyak nggak atau beda-beda dikit. Nah, kalau saya lihat optionnya itu bedanya cukup dikit-dikit nih. Cukup beda tipis, 6,74, 7, 7,26, 7,47, 7,66. Kalau beda-beda tipis gini, kita perlu menghitungnya itu agak detail lah, agak teliti menghitungnya, tidak bisa kayak soal yang sebelumnya tadi. Jadi kita coba menghitung detail. Konsep ngali-ngali dengan pecahan ya. Oke, ini 0,2 buahnya di atas, ini 0,2 buahnya di bawah, jadi kita bisa coret. Nah, ini gitu juga. Oke, tinggal kita kalikan, yaitu 8 kali 252. 8 kali 2, 16. 8 kali 5, 40. Tadi ada 1, jadi 41. 8 kali 2, 16. Tadi ada 4, jadi 2016. Tambah 6 kali 8, 48. 6 kali 4, 24. Tadi ada 4, jadi 28. 6 kali 1, 6. Tadi ada 2, jadi 8. Bagi dengan 25.000 tambah 14.000 itu kan 39.000 ya. Terus ada 200 dan 800, berarti ini 40.000. Ini kita jumlahkan. 6 tambah 8 itu kan 14. 8 tambah 6, 14. 8 tambah 1, 9. Ada 10, ada satunya jadi 10 ya. Terus 8 tambah 0, 8, 9. Nah, gini. 2904 ya. Oke, per 40.000. Nah, membagi dengan 40.000 ya kita cukup sebenarnya membagi dengan 4 aja. Nanti 0,4 buahnya itu kita geser komanya 4 ke kiri. 2904. Ini 6 kalau 4 2
Oh, sorry, 7 ya. Ada 7 yang lebih dekat. 7 kali 4, 28. 10. Ini 2. 48. 24. 6. Jadi 726. Nah, karena tadi kita itu baginya dengan 4, sedangkan kita harus membagi dengan 40.000. Kita geser komanya itu 4 kali ke kiri. Nah, kalau di sini kan nggak ada koma itu artinya komanya di sini. Kita geser 4 kali ke kiri. 1, 2, 3, 4. Jadi komanya di sini. Nah, setiap langkah ini tuh ada nolnya di sini. Kalau misalnya koma akhirnya itu ada jarak langkahnya dengan angkanya, itu ada nolnya di sini. Jadi itu 0,076. 726. Nah, ini dalam bentuk desimal. Kalau dalam bentuk persen ya dikali 100. Atau geser lagi komanya 2 buah ke kanan. 7,26%. Sebenarnya tadi kan kalau dari tadi kita kali 100%, 100-nya itu buat mengurangi 0,4 buah di kiri. Di bawah. Jadinya kita cukup geser komanya itu 2 buah ke kiri. Tapi nggak masalah di situ. Yang penting kita dapat bentuk desimalnya, tinggal melihat angkanya itu yang mana yang cocok. Itu angka 726-nya itu. Oke, kita akan lanjut kita jawab dulu ya. Oke, benar. Nah, kita nomor 55. Nah, suatu perusahaan konveksi yang memiliki 16 orang pekerja dapat menyelesaikan 75 lusin baju dalam waktu 12 hari. Berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan agar pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 8 hari? Nah, ini soal tentang perbandingan ya. Setahu saya setiap tahun soal perbandingan itu selalu ada. Nah, ini saya beri konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Jadi langkah pertama itu jadi logikakan dulu ceritanya itu perbandingan senilai atau berbalik nilai. Saya beri konsep sedikit. Perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai ini misalnya ada 2 variabel nih. Variabel S dan T misalnya. Ada variabel S dan T. Jadi logikakan dulu ceritanya itu seperti apa. Misalnya kalau variabel S-nya ini naik, angkanya naik, angka T-nya bagaimana? Jadi kalau senilai itu angka T-nya juga naik. Jadi kalau dari cerita soal, jika salah satu variabel naik mengakibatkan variabel lainnya naik juga sama-sama naik, itu senilai. Kalau berbalik nilai itu perbandingan berbalik nilai. Misalnya V dan T. Berbalik nilai itu kalau kita logikakan misalnya angka V-nya naik, itu akan menyebabkan angka T-nya turun, nah itu berbalik nilai. Nah, sekarang konsep hitung-hitungannya. Kalau perbandingan senilai, itu hubungannya per. Jadi S1 per T1 sama dengan S2 per T2. Per gini. Yang S1 per T1 sama dengan S2 per T2. 1212 ini itu untuk kasus-kasus. Untuk kasus 1 seperti ini. Untuk kasus 2 seperti ini. Biasanya soalnya kayak gitu. Kayak tadi kan awalnya orangnya 16. Selesainya 12 hari. Nah, berapa orang kalau mau selesainya 8 hari kayak gitu. Jadi ada 2 skenario biasanya. Nah, kalau untuk berbalik nilai hubungan itu perkalian. Kalau tadi S1 per T1, nah sekarang itu V1 kali T1 sama dengan V2 kali T2. Nah, jadi kan kita itu cukup menguasai konsep ini. Nah, terkadang juga ada soal yang agak susah ya. Dia itu ada 3 variabel. Jadi kalau ada 3 variabel, tinggal kita analisa variabel ini dan variabel satunya lagi itu senilai atau berbalik nilai gitu.
Misalnya ada 3 variabel S, T, X misalnya. S itu aku bikin lambang senilainya apa ya? Mungkin inilah ya. Gini aja. Misalnya S dan T itu senilai. Tapi S dan X itu berbalik nilai. S dan X itu berbalik nilai. Nah, otomatis kan T dan X juga berbalik nilai itu. Karena S-nya kan senilai dengan T. Senilai artinya ya kayak saling mengikut lah. Kalau berbalik nilai saling berlawanan. Karena S-nya berlawanan dengan X, otomatis T-nya, atau kayak orang berteman sama bertengkar lah ya. Jadi S ini berteman sama T, S ini bermusuh dengan X. Nah, itu otomatis T itu bermusuhan dengan X gitu. Jadi bisa kita buat persamaannya kayak gini, kayak tadi. Karena S itu senilai dengan T, hubungannya itu per S1 per T1. Nah, karena S dengan X itu berbalik nilai, hubungannya itu kali. Nah, jadi gini. Nah, jadi persamaan, ini S2 kali X2 per T2. Nah, ini persamaannya. Standarnya ya kuasa yang senilai berbalik nilai ya, yang 2 variabel. Cuman ya terkadang-kadang saya lihat juga ada soal yang variabelnya ada 3, yang agak memusingkan kepala. Tinggal dilogikakan apa yang senilai dengan apa yang berbalik nilai dengan apa. Gitu. Nah, kita lanjut pengerjaan soalnya ya. Nah, ini kalau kita baca sekilas itu seperti variabelnya ada 3 nih. Ada variabel orang, ada variabel baju, yang satunya lusin ya, lusin aja bilangnya, ya baju aja. Ada variabel orang, ada baju, dan ada hari. 16 orang menyelesaikan 75 lusin dalam 12 hari. Lalu ditanyanya gini, berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan? Berarti yang ditanya orang ya. Berarti variabel orang itu penting. Agar pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 8 hari. Nah, jadi walaupun di sini seperti ada 3 variabel yaitu orang, baju, dan hari, tapi di sini ada kata kuncinya itu pekerjaan tersebut. Pekerjaan tersebut yang mana? Yaitu yang 75 lusin baju. Jadi bajunya itu nggak ada perubahan. Karena nggak ada perubahan di situ, tetap 75 lusin baju, itu bisa kita tidak anggap lah, bisa tidak kita anggap si variabel baju. Jadi sekarang kita cukup fokus ke variabel orang dan hari. Nah, sekarang kita logikakan. Kalau orangnya nambah, kalau angka orangnya nambah, kira-kira angka harinya berkurang atau bertambah? Nah, kalau orangnya nambah, berarti kan pekerjaan itu harusnya lebih cepat selesai. Cepat selesai itu artinya angka harinya akan berkurang kan? Nah, karena hubungan itu si orangnya naik, tapi si harinya malah turun, berarti orang dan hari itu berbalik nilai. Jadi gini, untuk penyelesaian soal ini aku bisa bikin pekerja ya, pekerja P. Jadi P1 kali H1, pekerja 1 kali hari 1 sama dengan pekerja 2 kali H2. Karena tadi berbalik nilai. Nah, tinggal kita ganti dengan angka. 16 kali 12 sama dengan P2. Nah, P2 ini pekerja di skenario kedua. Di kasus kedua. Kali 8. Nah, gampangnya ini nggak usah dikalikan dulu 16 dan 12. 16 dan 8-nya bisa kita coret. Bersisa 2 ya. Jadi P2-nya itu 24. Nah, itu jumlah pekerja yang dibutuhkan di kasus kedua. Sedangkan yang ditanya itu tambahan. Nah, berarti tambahan berarti 24 kurang kerja awalnya berapa, yaitu 16. 8 orang. Yaitu jawabannya yang B ya. Nah, kita lanjut ke
Nomor, sorry. Kita lanjut ke nomor 56. Berdasarkan penelitian, diketahui populasi hewan X berkurang menjadi setengahnya tiap 10 tahun. Pada tahun 2008, populasinya tinggal 1 juta ekor. Ini berarti pada tahun 1968, jumlah populasi hewan X adalah... Nah, ini bisa pakai konsep dasar aja, logika kita aja, atau juga bisa pakai konsep barisan geometri di pelajaran matematika. Nah, ini saya coba kasih dua cara, tapi sebenarnya dua cara itu nggak terlalu jauh beda lah. Jadi kan tiap 10 tahun berkurang nih menjadi setengah. Nah, di tahun 2008 itu 1 juta. Yang ditanya itu di tahun 1968. Jadi, langkah pertama kita itu, kita harus, aku bikin salah satu. Kita harus tahu berapa periode sih dari 1968 itu ke 2008. Periode maksudnya di sini itu berapa kali dia berubahnya. Kan tadi tiap 10 tahun. Jadi ya bisa dibilang rumusnya itu gini, 2008 dikurangi 1968 dibagi 10. Artinya berapa kali 10 sih? Berapa kali setiap 10, 10, 10 dari 1968 ke 2008. Jadi bisa dibilang rumusnya itu tahun akhir kurang tahun awal per 10 tahun. 10 tahun itu karena di soal tadi bilang setiap 10 tahun. Nah, ini 40 per 10, 4. Nah, jadi dari 68 ke 2008 itu 4 kali 10 tahun. Jadi 4 kali dia berubahnya, yang berkurang setengah-setengah tadi. Nah, tinggal kita buat di tahun 2008 tadi kan ada 1 juta. Nah, tinggal kita, karena kita yang ditanya itu tahun belakang, berarti kita gerak mundur. Sebanyak 4 kali gitu. Jadi, ini gerak pertama, karena katanya itu kalau tahun ke depan itu berkurang setengah, berarti kalau kita mundur itu kali 2. Jadi 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Ini baru berapa? Ini 1, 2, 3, 8 menjadi 16. Jadi jawabannya ini yang 16. Atau kalau kita buat di sini keterangan tahunnya, ini kita kurang-kurangi 10, 10. Ini 98, ini 88, ini 78, ini 68. Jadi 4 kali. Nah, ini bisa dibilang hampir tanpa rumus matematika ya. Nah, kalau mau dibuat rumus matematika, sama kayak tadi dulu, P-nya kita dapatkan dulu, yaitu 4. Nah, aku bikin ini simbolnya N aja kali ya. Ini N. Nah, kan tadi udah dapat tuh N-nya 4. Nah, sekarang kita gunakan konsep barisan geometri. Nah, kalau dipakai cara 2 ini, kita harus tahu perubahan pertamanya jadi berapa gitu. Yaitu, perubahan pertama itu kan tadi yang awalnya 1 kan di tahun 2008. Nah, perubahan pertama itu kan perubahan yang mundurnya itu 2 kan. Nah, itu kita anggap sebagai suku pertama. Nah, itu 2. Nah, jadi kalau rumus dari geometrinya kan kayak gini ya. Aku tuliskan aja. Kan gini. UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1.
Oh ya, pertama kenapa ini pakai geometri bukan aritmetika ya? Nah, geometri sama aritmetika itu kan kalau geometri itu hubungannya perkalian atau pembagian, hubungan tiap sukunya. Kalau aritmetika itu penjumlahan atau pengulangan. Ini kan tadi kali-kali, jadinya kita pakai geometri. Nah, ini rumus suku ke n barisan geometri. Nah, kita pakai konsep inilah. Jadi U4, kita butuhnya U4. 2 dikali R-nya itu rasionya. Karena tadi dia berubah 2 kali lipat kan, bergerak mundur. 2 pangkat N kurang 1. 2 kali 2 pangkat 3, yaitu 2 pangkat 4 atau 2 kali 8, ya 16. Sama aja. Oke, kita udah dapat jawabannya, yaitu 16 juta yang C. Kita coba jawab. Oke. Nah, untuk soal numerik sampai di sini saja. Nah, saya coba membahas soal analitiknya ya. Ini silogisme. Oh ya, sebelumnya saya akan memberikan konsep dasar silogisme dulu. Jadi yang paling sering muncul kalau di matematika itu ada namanya materi logika matematika. Nah, di materi logika matematika yang biasa dipakai untuk soal TPA itu ya soal jika maka. Nih, jika P maka Q. Nah, ini setara dengan kalau kita balik tapi pakai negasi. Ekuivalen itu kayak gini. Nah, negasi Q maka negasi P. Nah, ini tuh jangan anggap gini. Jangan anggap Q maka P. Itu nggak sama. Jadi jika P maka Q itu nggak sama dengan jika Q maka P. Nggak bisa dibalik main gitu aja. Kalau kita balik, keduanya harus dikasih negasi. Negasi itu artinya penidaan atau penegatifan. Sama, oh ya, penarikan kesimpulan ya. Kasus pertama gini. Jika ada ada pernyataan pertama gini, jika P maka Q, jika P maka Q, lalu ada pernyataan keduanya Q gitu. Pernyataan keduanya P. Nah, ini kesimpulannya itu Q. Nanti kan gampang ya. Kan jika P maka akan Q gitu. Nah, ternyata P gitu. Nah, berarti Q gitu. Mungkin kalau agak bingung nanti setelah kita terapkan ke soal, tapi untuk bentuk 1 ini dan bentuk 2 cukup jarang sih di soal-soal TPA. Bentuk kedua itu gini. Jika P maka Q, terus ternyata bukan Q. Nah, ini kesimpulannya bukan P. Sebenarnya ini menggunakan konsep kesetaraan tadi. Jadi, jika P maka Q itu setara dengan jika negasi P, negasi Q, maka negasi P. Ternyata negasi Q. Nah, sebenarnya pakai konsep pertama. Konsep kesetaraan, konsep pertama. Hasilnya ya konsep kedua ini. Nah, ini yang agak sering muncul sih konsep ketiga. Itu ada dua pernyataan negasi. Jika P maka Q,
terus jika Q maka R. Nah, ini setara dengan jika P maka R. Jadi kayak Q-nya itu tereliminasi gitu. Nah, jadi kayak si ini tuh tereliminasi. Lalu misalnya ada 3 macam kombinasi nih, jika P maka Q, jika Q maka R, lalu R. Nah, berarti kesimpulannya, lalu P, berarti kesimpulannya ya R gitu. Pakai konsep yang pertama jadinya. Oke, mungkin itu aja. Ya, biasanya di soal TPA atau soal analitik kayak gini, biasanya dia nggak terang-terangan bilangnya jika maka, tapi bilangnya biasanya semua adalah gitu, pakai kuantor semua atau kadang-kadang kuantor ada. Kalau dalam matematika semua itu dibilangnya kuantor universal, kalau ada atau terdapat itu kuantor eksistensial. Saya tuliskan aja begini ya. Jika ada kalimat kayak gini nih. Misalnya ada kalimat kayak gini. Semua A adalah B. Nah, ini bisa kita artikan jadi jika A maka B. Nah, gitu. Semua A adalah B. Itu bisa kita artikan kayak jika A maka B. Terkadang ya soal yang seperti ini tuh tidak harus disesuaikan dengan teori matematika kayak gini, bisa dengan logika biasa aja atau dengan menggambar. Kalau saya kadang kalau agak bingung itu saya gambarin aja. Oke, kita akan coba jawab ya. Nomor 57. Jadi ada gini, semua tanaman adalah makhluk hidup. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau ada kata-kata semua ini adalah ini, atau semua ini akan ini, itu bisa kita gantikan jadi kayak implikasi tadi. Oh ya, namanya itu implikasi yang jika maka. Misalnya, jadinya gini, jika tanaman, maka makhluk hidup. Nah, jadi jika sesuatu itu tanaman, maka dia makhluk hidup. Bukan berarti gini, jika makhluk hidup, maka tanaman. Nah, itu pernyataan yang salah. Oh ya, terkadang pernyataan soal kayak gini tuh tidak selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya ya. Jadi kita harus mengikuti kalimat yang ada di soal. Nanti kalau ada bilang gini, semua hewan berkaki dua. Misalnya ada pernyataan kayak gitu ya, tinggal kita ikutin aja. Tinggal kita anggap aja benar semua hewan itu berkaki dua gitu. Jadi kita harus mengikuti kalimat yang ada di soal, bukan kenyataan sebenarnya di dunia real gitu. Nah, jadi kalimat pertama itu bisa kita gantikan jadi kayak gitu. Semua jika tanaman maka makhluk hidup. Nah, ada kalimat kedua. Semua makhluk hidup memerlukan air. Nah, bisa kita buat kayak gini. Jika makhluk hidup maka memerlukan air, atau aku singkat jadi perlu air gitu aja. Nah, terus ada lagi pernyataan tidak semua tanaman berdaun hijau dapat berbuah. Nah, ini subjeknya baru-baru semua itu. Ada tanaman berdaun hijau dan juga ada berbuah. Kan belum ada kata-kata tanaman hijau dan berbuah di sini. Jadi itu kita kesampingkan dulu. Kita bisa simpulkan dua pernyataan ini. Dua pernyataan ini bisa kita ringkas menjadi, nah kita gunakan konsep tadi. Karena ini sama-sama makhluk hidup, jadi ini bisa dibilang kayak dieliminasi gitu. Tapi mengeliminasinya harus kayak gini ya, yang pernyataan yang di atasnya itu sebelah kanan. Tapi sebenarnya nggak harus juga sih.
ini agar sesuai dengan konsep yang kita pelajari tadi aja. Jadi ini bisa kita ringkas jadi kayak gini. Jika tanaman, maka perlu air. Nah, jadi nggak ada makhluk hidup lagi nih. Bisa kita ringkas jadi kayak gini. Jika tanaman, maka perlu air. Nah, lalu kan ada soal tadi gini. Tidak semua tanaman berdaun hijau dapat berbuah. Lalu pernyataan lainnya, mangga adalah tanaman berdaun hijau. Mangga adalah kan tidak semua itu tanaman hijau dapat berbuah. Perlu diingat tidak semua itu artinya kayak gini kan, tidak semua tanaman hijau dapat berbuah. Berarti ada nih tanaman hijau yang tidak dapat berbuah. Jadi tanaman hijau itu kayak kebagi dua, ada yang dapat berbuah dan ada yang tidak dapat berbuah. Lalu ada pernyataan selanjutnya, mangga adalah tanaman berdaun hijau. Nah, dari kata-kata ini, mangga adalah tanaman hijau. Nah, sedangkan tadi pernyataan sebelumnya itu tidak semua tanaman hijau dapat berbuah. Jadi tanaman hijau itu kebagi dua, dapat berbuah dan tidak dapat berbuah. Lalu dibilang bahwa mangga adalah tanaman hijau. Itu kita belum dapat kesimpulan mangga itu masuk ke bagian yang berbuahnya atau tidak berbuahnya. Walaupun secara pengetahuan kita tahu bahwa mangga itu dapat berbuah, tapi kita harus terikat dengan informasi-informasi yang diberikan oleh soal, jangan tambah-tambahkan dengan informasi yang lainnya. Jadi karena dibilang bahwa tidak semua tanaman hijau dapat berbuah, belum tentu mangga itu dapat berbuah, walaupun dibilang mangga adalah tanaman hijau. Nah, mangga adalah tanaman hijau, tapi dibilang bahwa tidak semua tanaman hijau dapat berbuah. Jadi belum tentu mangga itu termasuk ke yang berbuah. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari dua pernyataan ini. Oke. Paling kesimpulan yang kita peroleh yang tadi. Jika tanaman maka perlu air. Atau bisa kita konversi jadi gini, semua tanaman memerlukan air. Nah, kita lihat optionnya. Yang A, biasanya option kayak gini itu setelah kita oret-oret, kita lihat optionnya satu persatu, mana yang cocok dengan hasil coretan kita. Mangga tidak dapat berbuah. Sedangkan yang berkaitan dengan mangga itu tadi kita nggak bisa menyimpulkan apakah dia berbuah, apakah tidak dapat berbuah. Jadi A itu kurang tepat. Yang B, tidak semua yang berdaun hijau memerlukan air. Nggak ada juga tadi hubungan daun hijau dengan air. Mangga memerlukan air. Mangga adalah tanaman. Mangga dibilang tanaman ya. Karena tadi jika tanaman maka perlu air, berarti mangga itu perlu air ya. Yang si C ini cocok sih harusnya. Yang D, mangga bukan tanaman, kurang tepat. Tidak semua mangga berdaun hijau. Padahal sudah jelas-jelas dibilang adalah mangga itu tanaman hijau. Jadi harusnya yang C ini. Oke, benar. Jadi kita ambil kesimpulannya itu dari sini nih. Mangga adalah tanaman. Dan ini, jika tanaman maka perlu air. Nah, yang di lingkar biru itu bisa kita bawakan ke konsep yang pertama tadi. Jika tanaman maka perlu air, lalu mangga itu adalah tanaman, berarti mangga itu perlu air gitu. Oke, lanjut nomor 58. Sebagian intan bersifat kuat. Semua yang kuat tidak mudah patah. Salah satu tipsnya, kalau ada kata sebagian di pernyataan pertama, misalnya di kalimat pertama, terus ada kata semua di pernyataan kedua, biasanya itu jawabannya itu kata-katanya itu sebagian. Tapi belum pasti benar 100% ya, harus dilihat lagi. Ini yang paling seringnya.
Terus tips yang lainnya itu tips lainnya kayak ini, dua subjek yang disebutkan dua kali di dua kalimat yang beda, itu biasanya nggak ada di jawaban. Jawabannya itu bukan yang kayak gitu. Misalnya yang ini tadi, jika tanaman maka makhluk hidup, jika makhluk hidup maka perlu air. Nah, biasanya option yang jawabannya itu nggak ada makhluk hidupnya, karena makhluk hidup itu disebutkan dua kali tadi. Nah, seringnya kayak gitu. Biasanya satu pernyataan disebutkan dua kali, tidak ada di jawaban. Nah, biasanya kayak gitu. Oke, itu tipsnya. Nah, sekarang kita coba jawab nomor 58. Itu kan ada kata sebagian dan semua. Nah, kemungkinan besar itu jawabannya ada kata-kata sebagiannya. Atau gini ya, sebagian intan bersifat kuat. Jadi intan itu kayak kebagi dua, ada yang kuat dan ada yang tidak kuat. Semua yang kuat tidak mudah patah. Nah, yang kalimat kedua ini, semua yang kuat tidak mudah patah, itu bisa kita konversi jadi jika maka tadi. Jika kuat, maka tidak mudah patah. Sedangkan intan tadi itu ada yang kuat dan ada yang tidak kuat. Berarti kan bisa kita simpulkan sebagian intan itu tidak mudah patah gitu. Yang B. Nah, ini. Nah, ini sesuai dengan tips yang saya berikan tadi. Jika ada dua pernyataan yang dua subjek yang disebutkan dua kali, ini kan ada apa tadi? Kuat ya, ada kuat dua kali. Yang pertama kan intan dan kuat. Yang kedua itu kuat dan tidak mudah patah. Ada sama-sama kuat, nah biasanya itu yang kuatnya itu kayak tereliminasi gitu. Jadi sebagian intan tidak mudah patah. Nah, ini lebih cepat kita ngerjakan yang nggak perlu dilihat optionnya. Kita lanjut nomor 59. Nah, nomor 59 ini menganalisa suatu informasi ya. Kalau soal seperti ini saya biasanya saya gambarkan. Nomor 59. Ini biasanya saya, nggak selalu gambar sih, saya tuliskan aja sesuai urutan, misalnya urutan ke bawah atau urutan ke kanan. Jadi saya baca per kalimat, saya konversi, saya ubah menjadi tulisan yang ada urutannya gitulah. Maksud saya gini, saat saya membaca gini, Jaya lebih muda daripada Doni. Nah, jadi saya tulis Jaya itu di bawah si Doni. Artinya ini saya beranggapan semakin ke atas itu semakin tua, semakin ke bawah semakin muda. Karena Jaya lebih muda daripada Doni, saya tulis J itu di bawah D. Oh, ini Doni Dinadani ya. Berarti biar membedakannya kita tulis lengkap aja lah, Doni. Lalu Jaya lebih muda daripada Dina dan Dani. Nah, jadi si J ini tetap harus di bawah Dina dan Dani. Tapi Dina dan Dani itu kita nggak tahu hubungannya dengan Doni seperti apa, apakah di bawahnya atau di atasnya. Kalau kayak gitu, saya biasanya tulis sejajar dulu aja. Jadi Dina, Dani di sini. Nah, kalimatnya cuma itu. Berarti informasi yang kita dapat cuma ini, yang seperti yang kita tuliskan. Nah, jadi selanjutnya kita lihat ABCDE-nya yang mana yang sesuai dengan yang kita tuliskan. Nah, yang pertama, Doni lebih muda daripada Dina. Nah, itu kan belum tentu, karena kita ini menggambarkannya masih sejajar ya. Yang B juga sama. Yang C itu belum tentu juga, ini kita gambarkan sejajar itu hanya untuk sementara waktu. Kita belum tentu itu berusia sebaya. Kita nggak ada informasi siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda, apakah sebaya. Kalau yang D, Jaya paling muda di antara mereka. Nah, ini baru benar. Oke, kita lanjut. Nomor 60. Nomor 60 ya, kayak yang soal sebelumnya lagi ya.
Sebagian mahasiswa memakai baju putih. Jadi, bayangkan nih ada mahasiswa. Kalau terkadang itu kalau bingung, saya gambarkan. Jadi misalnya gini nih. Jadi ada kampus. Sebagian mahasiswa memakai baju putih. Berarti anggapannya nggak semua. Jadi nggak semua mahasiswa itu pakai baju putih. Misalnya inilah saya gambarkan yang baju putih nih. Jadi ini anggapannya ini saya sudah menggambar semua mahasiswa nih. Nggak ada mahasiswa yang nggak saya gambarkan. Tapi ada yang pakai baju lain. Baju lain itu nggak harus merah ya, pokoknya bukan putih gitu. Nah, jadi ada, ya ginilah kira-kira gambarnya. Semua mahasiswa memiliki buku. Nah, semua orang yang saya gambarkan ini punya buku, memegang buku. Nah, tinggal kita lihat ABCD mana yang sesuai dengan yang kita gambarkan. Jadi anggap aja ada berapa orang nih? Ada 7 orang. Ketujuh orang itu memegang buku. Nah, mana yang sesuai dengan yang kita gambarkan? Semua mahasiswa memakai baju putih. Salah. Ada mahasiswa yang memakai baju putih yang memiliki buku. Nah, ini benar. Kalau C, ada mahasiswa yang memakai baju putih tidak memiliki buku. Salah, karena semua mahasiswa ini punya buku. Semua yang memakai baju putih memiliki buku. Semua yang memakai baju putih. Kan dibilangnya yang memakai ya. Bisa jadi ada dosen nih baju putih juga. Yang kita gambarkan tadi cuma mahasiswa. Nah, ini ada dosen baju putih juga. Jadi yang D itu salah. Sebagian mahasiswa memiliki buku putih. Nah, ini apalagi salah? Berarti tadi jawabannya B ya. Oke. Nah, soal analisa kayak gini lagi. Nomor 61. Kita ngerjakannya kayak yang tadi lagi. Dila lebih pintar daripada ini kita bisa pakai huruf L, K, R, N nih. Dila lebih pintar daripada Dika. Nah, saya bikin semakin ke atas itu semakin pintar, semakin ke bawah semakin nggak pintar. Jadi Dila lebih pintar daripada Dika. Saya tulis L-nya di atas K. Dila lebih pintar daripada Dira dan Dini. Lebih pintar juga ya. Berarti R, N-nya di sini. Nah, dari yang kita tuliskan ini mana yang sesuai? Yang A, Dika lebih pintar daripada Dira. Nah, ini belum tentu karena ini kita tulisnya sejajar. Dika lebih pintar daripada Dini, belum tentu juga. Dira dan Dini memiliki tingkat kepintaran sama, belum tentu. Ini hanya sementara, kita tulis sejajar. Dila paling pintar di antara mereka, ini baru benar. Oke. Nah, kita lanjut nomor 62. Diketahui 6 orang anak, yakni Iwan, Amir, Yudi, Bandi, Joko, Ridwan. Huruf awalnya beda semua, berarti bisa kita pakai. Mempunyai tinggi yang berbeda. Berarti nggak ada yang sejajar ya seharusnya. Iwan lebih tinggi dibandingkan Amir. Nah, jadi kita tulis I, di sini A. Karena dia lebih tinggi daripada Amir. Amir lebih tinggi dibandingkan Yudi dan Bandi. Berarti Yudi di sini, karena kita nggak tahu hubungan Yudi dan Bandi, kita tulis sejajar dulu sementara. Joko lebih tinggi dibandingkan Amir dan Ridwan. Joko lebih tinggi, Amir dan Ridwan. Berarti Jokonya kira-kira di atas A ya. Kita tulis sejajar dengan I dulu sementara, atau ya gini aja sementara. Amir dan Ridwan. Nah, gini aja. Tapi yang sejajar itu hanya untuk sementara aja. Kita belum tahu siapa yang lebih tinggi di antara mereka. Yang pasti mereka nggak sama tinggi karena udah dibilang soal. Nah, dari susunan ini kita tinggal lihat ABCD-nya. Yang pertama, Amir lebih tinggi daripada Ridwan. Nah, ini belum tentu. Bandi lebih tinggi daripada Joko.
Bandi lebih tinggi daripada Joko, salah. Yudi lebih tinggi daripada Iwan, salah juga. Joko lebih tinggi daripada Iwan, belum tentu. Bandi lebih tinggi daripada Amir, bukan juga. Sepertinya ini ada tipe soalnya. Oke, kita lanjut nomor 63. Nah, nomor 63. Nah, biasanya soalnya kayak gitu. Jadi ada informasi utama dari narasi. Nah, di setiap soal ada lagi jika-jikanya untuk melengkapi gambar yang kita buat tadi. Jadi dibilang gini, jika Iwan tidak lebih tinggi daripada Joko. Jadi untuk nomor 63, gambar yang tadi itu bisa kita ubah jadi gini ya. Iwan tidak lebih tinggi daripada Joko. Berarti gini ya. Ini Iwan. Ini A dan R-nya belum tahu. Y dan B-nya juga belum tahu. Karena katanya Iwan tidak lebih tinggi daripada Joko. Berarti harus di bawah kan, karena tingginya juga nggak sama. Maka yang tertinggi adalah, nah dari gambar ini, ya Joko. Nah gitu. Nah nomor 64. Jika Iwan lebih tinggi daripada Joko, ya tinggal dibalik ya. Maka, ya yang 63 tadi tinggal dibalik. Iwan lebih tinggi daripada Joko. Yang AR-nya juga kita belum tahu, tapi yang pasti mereka di atas Y dan B. Ridwan lebih tinggi daripada Iwan. Salah. Iwan adalah yang tertinggi di antara mereka. Benar. Pernyataan yang tepat adalah Bandi lebih. Nah, kalau di nomor 65 ini kan nggak ada informasi tambahan. Berarti kita kembali ke gambar awal tadi. Yang ini ya, nomor 62 ya. Bandi lebih tinggi daripada Ridwan. Salah. Ridwan lebih tinggi daripada Joko. Salah. Joko lebih tinggi daripada Bandi. Nah, benar. Oke. Nah, itu saja dari saya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa di-subscribe agar saya dapat memberikan video-video lanjutan. Terima kasih.